Asairil malaika kaya sekerine biro-biro malaikat iku wajibatun wajib wa fadhalu lan padha ngutamani padha ngungguli sapa rusul al malaika ing biro-biro malaikat ayyajibu ala kulli mukallafin ayata kita wujuba ismati jami'il anbiya wal mursalin kawujubil ismati li jami'il malaika alaihimus salatu wassalam wal ismatu lughatan mutlaqul hizbi wa silahan mitullah ilahun minad dambi masih halati wuku'ihi Qauluhu wa fadlul malaika ai annal anbiya'a wal mursalina afdalu minal malaika wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fayalihi sayyiduna Ibrahim wa sayyiduna Musa fa sayyiduna Isa fa sayyiduna Nuh wa haula'i hum ulul azmi ayis sabri wa tahammalal mazaqah fa yajibu ma'rifatu tartibu haula'il khamsati kama alimta fil afdhaliyah. Pembahasan kita sore ini sebenarnya ada dua. Yang pertama tentang terjaganya para rasul dari melakukan dosa karena dijaga oleh Allah. Yang kedua adalah para rasul ini lebih unggul dibandingkan para malaikat. Namun untuk sore ini pembahasan kita cukup satu saja, terjaganya para rasul. Adapun para rasul lebih unggul daripada malaikat itu tidak kita bahas sore ini, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya. Wajib bagi setiap orang mukallaf, orang yang Islam berakal sehat dan sudah balik, wajib untuk meyakini, percaya dan memantapkannya dalam hati. Meyakini tentang apa? Meyakini tentang pasti seluruh nabi dan seluruh rasul itu terjaga dari melakukan berbagai dosa dan tidak mungkin melakukan dosa seperti halnya malaikat. Malaikat itu tidak mungkin melakukan dosa, para rasul, para nabi juga tidak mungkin melakukan dosa. Mengapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya dijaga itu ismah. Kalau orangnya namanya maksum, orang yang dijaga namanya maksum. Jadi para malaikat itu maksum, dijaga oleh Allah, tidak mungkin melakukan dosa. Para nabi dan para rasul juga maksum, dijaga oleh Allah, tidak mungkin melakukan dosa. Bedanya apa? Bedanya ya dari asal muasal penciptaannya, dari jenis kelaminnya beda, kemudian dari memiliki akal dan nafsunya juga beda. Yang pertama dari penciptaannya. Kalau rasul penciptaannya seperti kita dari tanah, malaikat dari cahaya yang sangat lembut, nurun latifun. Kita disinari cahaya lampu ini kan sebenarnya ada cahayanya ini, ada barangnya ini cahaya. Tapi kita disuruh untuk menjelaskan cahaya lampu ini bentuknya seperti apa tidak bisa. Jelas apa belum? Cahaya ini loh. Cahaya penciptaan malaikat itu lebih lembut daripada cahaya yang bisa kita lihat. Malaikat lebih lembut daripada cahaya yang bisa kita lihat. Cahaya yang bisa kita lihat saja kita tidak mampu untuk melihat bentuknya, tapi sangat lembut. Cahaya penciptaan malaikat lebih lembut daripada cahaya yang bisa kita lihat. Dan malaikat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerupai manusia juga bisa. Jadi itu jelas bedanya. Awal muasal penciptaannya manusia dari tanah, malaikat dari cahaya yang sangat lembut. Di sini sudah paham atau belum? Kemudian tentang
memiliki nafsu begitu. Kalau Rasul sebenarnya punya. Jadi Rasul dan malaikat itu bedanya yaitu kalau Rasul masih memiliki nafsu, kalau malaikat memang sudah dibuat oleh Allah tidak memiliki nafsu. Jadi kalau Rasul itu memiliki nafsu, kalau malaikat tidak memiliki nafsu. Dari segi keimanan, kalau Rasul itu taat terus, kencang terus, tidak pernah turun, juga tidak akan naik. Taatnya terus. Kalau Rasul, meskipun sama dengan kita manusia, Rasul itu ketaatannya terus naik. Jelas nama dulu? Jelas. Kalau Rasul itu ketaatannya terus naik. Kalau ketaatannya naik, keimanannya juga otomatis naik. Kalau malaikat tetap terus. Kalau kita manusia, kita bukan Rasul ini, ketaatannya itu bisa naik, bisa turun. Cara ngeceknya adalah dari segi ketaatan. Ketaatan itu bentuk pelaksanaan fisiknya. Pas Rasulullah sholat begitu, berarti bentuk ketaatannya pas naik. Itu menandakan keimanan atau keyakinannya juga naik. Sepeda itu kita yang tahu kan lajunya, kecepatannya. Tapi kita tidak bisa melihat mesinnya. Kita tidak bisa melihat jenis bahan bakarnya, apa pakai pertalit, apa pakai pertamax. Tapi didengar dari suaranya sama kecepatannya, kita bisa memperkirakan mesinnya ini bagus apa pas jelek. Mesinnya ini pas prima, kuat apa pas rodok rusak dikit. Itu kita bisa tahu. Keimanan seseorang kita tidak bisa lihat memang iya, tapi kita bisa lihat bentuk ketaatannya. Itu kalau kita manusia biasa. Kalau dari jenis kelamin, Rasul itu ya laki-laki. Kalau malaikat, ini supaya tidak salah paham, meskipun namanya seolah-olah laki-laki, Ridwan, Malik, Jibril, Mikail, tapi malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak perpaduan dari keduanya, dan tidak memiliki jenis kelamin. Itu berbeda. Di persamaan Rasul dan malaikat itu sama-sama maksum, terjaga, tidak mungkin melakukan dosa. Yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bedanya ya tadi itu. Rasul itu manusia, malaikat tercipta dari cahaya yang sangat lembut. Rasul meskipun punya nafsu, tapi ketaatannya selalu naik. Kalau malaikat memang tidak punya nafsu, memang dibuat taat terus. Itu kiranya tentang persamaan Rasul dan malaikat, sama-sama terjaga tidak mungkin melakukan dosa. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu yang kemarin, selagi bukan Rasul tidak mungkin maksum, tidak mungkin tidak mungkin terjaga, tidak mungkin dosa, sama sekali tidak mungkin. Level paling tingginya itu minimal mahfud, apa? Ya sama-sama terjaga dari Allah, sama-sama terjaga, yang menjaga Allah. Cuman bedanya kalau maksum, terjaganya itu tidak mungkin melakukan dosa. Tapi kalau mahfud, kekasih Allah, itu masih mungkin melakukan dosa, tapi oleh Allah akan lekas-lekas ditolong supaya kembali atau tobat untuk tidak melakukan dosa. Tobat getun gitu loh, getun. Itu levelnya seperti itu. Kalau kita ada di keadaan melakukan dosa, misalnya getun, malah satu ini ya apa ini? Kok dosa ini? Langsung jaluk-jaluk dandang sepuro. Terus berusaha tak mengulangi lagi. Nah, kita itu sebenarnya ditolong oleh Allah. Yang tidak boleh itu kita seperti ini. Terlanjur melakukan dosa, akhirnya putus asa. Terus aku iki opo wis, aku ancen wong elek. Akhirnya tambah terjerembab melakukan yang buruk-buruk yang lain-lain lagi. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau masalah taubat itu bukan masalah habis melakukan dosa itu
berarti yang bagus tobat, bukan masalah yang bagus tobat, tapi memang wajib tobat. Tobat itu bukan masalah bagus apa buruk, tapi memang kewajiban harus melakukan dosa. Meskipun kiai, meskipun pengikutnya banyak begitu yang melakukan dosa itu ya wajib tahu. Meskipun wali melakukan dosa juga wajib taubat, apalagi yang bukan wali, bukan dikasih Allah, bukan orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah gitu. Ya, mungkin kita ini juga termasuk orang yang kadangkala putus asa, aku ini apa ya kok api-api akhirnya wis tambah terus ke api, mungkin. Nah, itu malah kurang bagus. Seharusnya ya lekas tobat, wajib tobat. Menyesal betul, minta maaf kepada Allah, lalu berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kok mengulangi lagi bagaimana? Ya berusaha taubat lagi. Itu wajibnya seperti itu. Yang lagi ada yang mau dibahas mungkin? Bun? Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.